Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo dan hari ini apa teman ngobrolku, wes tamunya hari ini tuh cantik, wes keren, kontraknya bertahan kuat, tapi ada satu ini rada nyelip ya, yang mau kita bahas adalah job yang selalu dimimpikan teman-teman semuanya, jaga nenek satu. Wah, sekarang coba kita tanya ini Mbak, ngobrol-ngobrol. Jadi oke, berapa tahun Mbak sampai di Hong Kong? 10 tahun. 10 tahun ya Mbak? Iya, Waduh, butuh apa kerasan Mbak? kerasan kayaknya. Sik ta. Aku iki bingung loh Mbak dengan sampean cakepnya kayak gini terus ke Hong Kong lah terus bojone iki gak girap Mbak di rumah Alhamdulillah angen-angen mboten. kok keren ngono bojone sampean Mbak. Mas, sampean kalau nonton konten ini sampean hebat, mantap. Jadi hampir 11 tahun ya. Iya, Terus itu berapa majikan? yang ini 3 sih. Ini yang ketiga. Yang Oke. pertama itu di Hmm. Kowlontong itu aku cuma 1 bulan break nggak kuat. Nggak kuatnya ya bersih-bersih 3 rumah. Lul. Selesai kerja sampai jam 2 malam. Lul. Tidur cuma 3 jam 4 jam itu nggak dikasih makan, pas waktu musim dingin banget itu tidurnya di lantai. Lul. Jadi aku nggak kuat 2 bulan, 1 bulan kerja notice, jadi 2 bulan kerja aku sampai turun 10 kilo. Lul. Sik, sekarang sak mene, dulu 10 kilo berarti badan sampai Kecil banget aku Mas Andrea. wah, tapi sekarang wis lemu ya. Wes lemu Mas, waktu Itu pas dek- pertama ya, 2 bulan. pertama kali ya, pertama 2 kali bulan masuk kayak aku. gitu. Mm-mm. Terus break. Break. Terus habis itu pulang. Nunggu di Makau dulu prosesnya. Oh, terus masuk lagi ke Hong Kong. Nah, Masuk ini lagi baru Hong yang Kong. lama, yang lama. kedua. 10 tahun. Sui, ngeri. Terus yang 10 tahun ini yang sampai alami ada ruwet-ruwetnya apa enggak? Apa Ya enak? setiap pekerjaan itu ikut orang nggak enak sih, ada plus minusnya lah. Ya. Tapi yang penting itu nyaman, majikan oke, nggak masalah. Ruwetnya kayak cerewet biasa. Kalau pekerjaan itu kadang nggak sesuai dengan kontrak perjanjian. Dulu jobnya waktu interview cuma jaga satu nenek sama si Uce. Waktu terus masuk ke rumah malah ada nenek, ada kakek, ada si Uce, dadai, singsang. Bu, Wah, lebih banyak tidak sesuai dengan harapan. berarti Tapi sudah jalani aja. sampean interview ngomongnya jaga nenek sama Suci. Heeh. Nenek Suci sisa sembarang kalian jadi banyak. Iya. Mantap, Iya. mantap. Tapi pada waktu ditanda tangan di kontrak sampean itu isinya berapa? Agent nggak ngejelasin waktu itu, kayak Pokoknya tanda tangan aja. kayak kepepet, kamu harus tanda tangan inilah, kamu daripada nanti kamu ke Makau malah ribet belum dapat majikan, mending kamu iya ini aja, udah aku tanda tangan jalani aja ya. Alhamdulillah sampai 10 tahun. Luar biasa. Tapi enggak, yang saya tanyakan kan kalau kalau teman-teman bertahan itu kan kuat. Tapi hal yang menurut sampean, karena ini setiap orang pasti berbeda. Menurut sampean paling ruwet yang 10 tahun itu pas kalau lagi ngapain atau bagaimana? Gane. Nggak ada sih, Aman ya? biasa-biasa aja. Biasa-biasa sih, Ah. standar normal. Makanya yo namanya kerja keras ya biasa. Biasa. Orangnya banyak, masaknya banyak, Iya. dituntut waktu cepat. Makanya rada lemu. Iya. Dari 10 kilo turun terus naik lagi. Naik lagi sampai sekarang tambah naik. Oh, bahagia berarti sampean. Sik resepnya bahagia apa wong aduh karo bojo dan sampean masih muda loh. Cita-cita impian pengen sukses itu aja. Nah, sekarang itu oke, sudah 10 tahun pencapaian. Pencapaian sampean ini wis apa ae? Kebun, sawah, omah, mobil. Ya cuma tanah sama rumah. Tanah 5 hektar ya buat Ya enggak lah. Loh, tapi bayangan itu pada saat sampean di Indonesia untuk bisa dapat rumah sama sawah itu nggak pernah ada ya. Makanya mau berangkat ke Hong Kong untuk cari itu memang. Iya, merubah Apa? nasib. Emang apa sekitarnya sampean juga
Iya. Banyak yang ke Hongkong. Iya, banyak. Terus rumahnya bagus-bagus. Iya. Jadi tervibrasi ya. Iya. Sampai berarti datang ke sini umur berapa? Waktu itu umur 21 lah. Cik kawan celing loh, Mbak. Sampai Itu sudah sekarang. menikah? Sudah. Terus bojo gimana? Oke. Dulu ya enggak. Ini suami yang kedua yang masih. Akhirnya Terbongkar. dapat saya clue-nya. Aku penasaran gitu loh. Oh, yang pertama sudah. Iya, Tapi sudah. pas berangkat ke Hong Kong sama yang pertama udah selesai atau pas perjalanan atau di tengah? Waktu di sini udah 2 tahun bisa. Ya jelas, 2 Mbak. tahun. Gak betah masih aku ya nek sing ning apa lunga koyo ngene modele ya mending aku sing awan isuk sore nyambut gawe lah. Kok iso? Oke ya, jadi Iya. itu yang pertama, terus yang kedua ada anaknya. Enggak, belum. Oh, yang pertama Heeh. gila 2 tahun dan sekarang sampean mau 11. Iya. Kurangi 8 tahun loh. Bojo sampean sing anyar iku Iya. setia menanti loh. Janda dapat jaka. Jangkrik. Menunggu sampean loh. Aku kok gak ndase mumet. Oke lah ya, pasti itu muat. Oke, yang kita persoalkan teman-teman hari ini adalah mbaknya ini kan karena finish ya. Yang Iya. 10 itu finish. Finish terus ganti suasana Iya, sampean. ganti suasana, jaga satu nenek malah acur. Enggak, tapi itu memang bayangannya sampean jaga satu nenek. Wes. Iya, Wes. bayanganku itu jaga Ah. satu nenek itu lebih ringan, nggak serumit jaga sebanyak orang itulah. Mm-mm. Mungkin bisa lebih santai, bisa lebih apa. Mm-mm. Tapi satu orang itu malah menjatuhkan mental kita yang Gak karu-karuan. gak karu-karuan lah. Oh. Sampai piye, Mbak? Aku anggapnya itu ngomel terus itu loh, Mas. Oh. Ini itu salah, ini itu salah. Oh, dicereweti. Bangun juga terlalu pagi. Terus tidurnya Tidurnya ya Oke. jam 8:30, jam 9 Aman. tidur, aman. Tapi bangunnya kepagian. Bangunnya kepagian. Terus Jam 3, jam 4 bangun. ngapain, Mbak? Dia nggak tahu, dia itu pokoknya bangun ya minta ini itu makan, kadang ya minta dimandiin kayak gitu. Jam 3, jam Ya, 4, Mbak. Tiap hari itu, Mas. Kalau 1 minggu 1 kali 2 kali oke lah kitanya tiap hari kayak gitu. Ya itu berarti kan polanya dia toh, Mbak. Polanya dia kayak gitu. Tapi tetap sampean moh lah. Mau lah. Wis. Mentalku ajur-ajuran. Berarti kalau diantem secara fisik ayo, tapi Iya. ojo ditekan. Iya, bener. Aku jangan dimaki-maki, aku jangan diololo, pecah kepalaku. Iya. Nah, ini ya, teman-teman, ini tipikalnya Yani CC ya. Tipikalnya teman-teman kita. Kenapa orang Hongkong seneng? Karena secara physically teman-teman itu kalau dihantem model apa aja yo. Tapi Alhamdulillah kuat. tapi kalau nek dicampur tambahin ngomel itu sing mumet ya. Iya, bener. Kerja seberat apapun nggak apa-apa, yang penting jangan menjatuhkan mental kita itu down. Enggak, kalimat apa sih ya? Atau perkataan apa atau apa yang membuat hati sampean itu panas terbakar itu kira-kira? Iya kayak Iya. gini Mas Andro, kita kerja 10 tahun tuh mestinya kita tuh udah bisa lah kayak nyuci baju, jemur baju itu kayak gimana sih? Anak kecil aja bisa lah jemur baju. Ini enggak. Tapi di Kita hadapan dia enggak. harus triknya dia itu berbeda. Kan jemur baju itu apa hangernya itu harus ngadap ke sana. Harus itu. Nanti kalau dijemur itu harus ngadapnya lagi ke sana. Jepitnya itu yang kayak gimana, nah sebelah mana kita harus teliti. Segitunya gitu loh. Enggak Terus lanjut, terus itu Iya, ya, itu salah satu contoh. kayak kita bersih-bersih, lap-lap gitu. Dadanya nyuruh ngelapin setiap hari, tapi neneknya enggak. Katanya ya kalau dilap setiap hari bikin rusak lah, fakmo lah. Kita kan bantu bukan bantu ngerusakin lah, ibaratnya cuma bantu bersihin. Tapi dia itu nenek itu mikirnya kita itu selalu apa yang kita pegang itu kayaknya nanti bikin Iya. rusak gitu. Enggak nyamannya di situ. Kadang ya tiap hari itu nyuruh nuduh ngambilin plastik itu loh, Mas. Plastik itu loh. Buat apa sih kita plastik? Iya. Kalau nggak penting kan kita nggak gunain plastik mah.
dia nggak selalu nuduhnya katanya aku ngabisin plastik lah, gunain plastik cuma-cuma lah, apalah kayak gitu loh. Dikasih uang ganti uang makan, tapi dia itu nggak pernah ada waktu kita untuk keluar belanja masak juga. Tapi dikasih. Ya. Dikasih. Terus kita makan uang apa kenyang? Jadi ya tiap berarti minggu belanja. Minggunya belanja. Aku itu belinya tuh nasi yang udah matang 1 kotak atau 2 kotak itu buat makan 1 minggu. Anjing. Iya, aku kayak gitu mas. Lah gimana Beli apa? Beli nasi yang udah masak itu loh, udah matang itu loh. Ditaruh kulkas, nanti aku makannya seberapa gitu, nanti aku nyendoknya nasinya seberapa gitu. Itu buat 1 minggu aku. Makanya aku kalau pulang libur itu belanja banyak. Kenapa enggak kayak beli kering tempe yang kayak gitu, atau sambal atau apa ya kan, kalau orang Indonesia sukanya makan nasi mas. Iya maksud saya nasi kan bisa, nenek juga makan nasi enggak? Nenek makan nasinya itu dia kan ada tin fanpo sendiri. Oh, terus harus pakai itu? Iya, aku nggak boleh pakai. Cuma buat dia saja. Kayak kita aku banyak yang cerita susah, sedih. Tapi aku bayangin sebegitunya ya si nenek itu. Berarti iya, makanya aku enggak. Kalau cerita kayak teman-teman cuman dikasih tulangnya, dikasih joysamnya 2 ler 3 ler itu berarti masuk akal ya? Masuk akal kan masih dikasih Mas Andro. Sama enggak? Enggak, aku dikasih uang makan, diganti uang. Tapi nggak boleh keluar belanja. Ya minggu waktu libur. Nanti libur kayak gini juga masih dititipin, nyuruh beli apa gitu. Ini 4 bulan ya sama juga? 4 bulan. Mentok ya? Mentok. Pokoknya bubar. Iya bubar. Mulai ngecas sih lah kan. Iya. Oke. Jadi apa memang kalau ini saya bertanya sama sampean yang kumpul sama nenek ya. Apakah ada misalnya gini nih Mbak. Itu memang karakternya orang tua, karakternya dia atau dia nggak terhubung chemistry-nya sama sampean? Kurang tahu ya. Kayaknya susah gitu loh. Susah ya? Susah. Padahal sebenarnya kalau dilihat mukanya sampean itu wong kabeh ya mesti nyenengno lho ya. Wong delok iku mesti nyenengno, tapi kenapa Mbah ini lain gitu? Ya enggak tahu. Dari dulu kayaknya kan pas waktu interview sama anaknya, enggak sama mbahnya. Ada neneknya. Terus? Karena neneknya itu ya pasrah sama anaknya. Kalau kamu suka ya suka gitu katanya. Tapi waktu aku ke situ ya dia bilangnya lah aku tuh nggak suka pembantu, aku apa-apa bisa sendiri, suruh ngambil kamu kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Yang tanda tangan nenek? Cucunya. Oh cucu malah? Cucunya. Malah cucunya yang tanda tangan? Tanda tangan. Terus yang nyari sama interview sama sampean ya nenek sama cucunya? Atau waktu interview cucunya, terus waktu ketemu itu anaknya yang laki-laki sama neneknya. Anaknya yang laki-laki sama neneknya, interview cucunya. Tapi keluarganya mereka sama sampean gimana? Ya sama aja kayak neneknya, cerewetnya minta ampun. Oh, sih. Tapi aku cuman berpikir ya, orang memang nenek, dan aku tahu cerita banyak orang-orang itu nenek cerewet, nenek kenyih, nenek ngirit, nenek pelit, dan apapun aku coba telaah. Tapi 4 bulan itu sampean ya wis lah cukup wis, aku petanggulan tok wis. Iya. Waktu dulu mikirnya malah 1 bulan, saking nggak kuatnya. Terus kaget gitu loh. Kenapa terus molor jadi 4 bulan? Ya aku mikir lah, mungkin aku butuh waktu adaptasi lebih lama, mungkin siapa tahu ada dia perubahan. Bisa berubah lebih baik gitu loh sama aku, tapi kayaknya enggak bisa, memang kriteria orangnya seperti itu dan aku nggak bisa gitu loh. Terus ini sampean enggak ada masalah utang tanggungan enggak, atau apapun? Alhamdulillah enggak. Harus digas aja wis. Iya. 14 wis. Tapi kemarin kelihatannya pernah nelpon enggak? Aku pernah nelpon siapa? Nelpon saya apa? Iya, nelpon
Mas Andro 1 kali. Terus aku, itu 2 kali kayaknya. oh itu bisa Mbak, aku bilang gitu. Aku Masih kesempatannya oke, wong pernah 10 tahun aku bilang gitu. Saya ingatku gitu sih. Aku pernah tanya sih waktu itu kan ini 1 bulan aku udah nyabang beberapa agent tapi slow respon gitu. Oh iya aku dengar itu yang itu. Terus aku kan sering nonton live-nya Mas Andro, aku ceritanya, Mas gimana sih prosesnya yang break itu harus pulang Indo, apa sulit proses lagi, kok semua agent kayaknya slow tentang anak yang berkontrak gitu loh, mutus notice itu loh, kok kayaknya apa nggak ada kesempatan untuk proses lagi. Aku udah mikir kayak gitu, terus aku mikir kalau ke Makau prosesnya gimana. Aku pernah kepikir mau ke sana gitu loh. Terus aku bilang, Mbak datang ke rumah aja dulu. Langsung gitu ya. Iya. Mantap. Terus hari ini datang ke sini, alhamdulillah direspon. Oh iya jelas loh Mbak. Bisa dapat majikan lagi, semoga saja. Gak gini loh. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan di dalam case ini itu adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan Mbak, kembali lagi mentalnya kalau ketemu sama Mbak itu justru berarti kalau kerjaan fisik itu menurut sampean nggak terlalu capek ya? Enggak. Cuman lebih gini. Sakit ini sama ini. Bener, sampainya melebihi. Tapi yang ini benar-benar sampean yang milih sendiri, nggak ada mepet waktu enggak kan? Enggak sebenarnya enggak, udah jauh-jauh hari sih, kayaknya sih Ndek Ati itu mantep, tapi semuanya itu tergantung rezeki ya kayaknya. Aku selalu mencoba mencari makna di balik ini semua, selalu mencari, makanya saya mencoba menggali apakah di 1, 2, 3 tahun yang lalu ada hal kekecewaan yang sampean itu menjadi penyebab sebuah kekecewaan, entah konflik, entah ada ribut dengan keluarga atau apa, atau masa lalu yang bagaimana 2-3 tahun ke belakang. Ada sih. Oke, wes gak perlu dibahas. Ketemu. Enggak gini loh Mbak, kacamata saya ngelihat ya kan, dari sampean cara ngomong, menurutku dari cara sampean bertingkah laku, cara ngobrol dengan orang itu tidak saya ngelihat sesuatu yang nggak baik. Nah, tapi kenapa hal ini terjadi? Ketidakbaikan ini terjadi kepada sampean, kan aku harus flashback. Apakah ada sebuah keputusan dalam diri sampean atau tindakan dari dalam diri sampean yang mungkin orang lain itu merasa tersakiti, orang lain merasa bahwa aduh iki kok koyok ngene. Nah, bisa jadi kan itu. Ini bagian dari rasa itu yang muncul. Akhirnya ya sampai jawab ada sih, sudah. Itu kan nggak perlu kita bahas. Memang berarti ada. Runutannya itu ada, dan sampean sudah benar-benar sangat menyadari ya wis lah iki tak apa namanya, ini saya alami untuk menebus hal-hal yang itu. Dan seberapa parah menurut sampean kekecewaan yang sampean timbulkan, atau ada rasa bersalah atau bagaimana yang sampean timbulkan, seberapa besar kira-kira? Atau 50%. Nah, makanya jadi kayak gini ya sampean dibales. Iya kayaknya. Iya kayaknya. Soalnya gini loh Mbak, dalam sebuah persoalan itu ketika kita mengiyakan, oke lah aku hari ini seperti ini, itu ngelangkah selanjutnya itu pasti akan lebih mudah. Tapi ketika kita kena apa ya, kok hidupku masih kayak gini, kenapa kok aku mengalami ini, dan itu masih dia pertanyakan dan dia belum menemukan jawabannya, itu belum bisa berdamai Mbak, menurut saya sih. Nah ini akhirnya banyak agent slow respon, begitu datang ke sini langsung kayak Suci gitu. Nah sampean itu datang apa telepon ke agent-agent itu? Yang beberapa itu telepon, yang kedua itu datang. Yang beberapa telepon, yang berikutnya adalah datang. Cuma ya udah tunggu dulu di situ. Tunggu aja, nanti kalau ada majikan tak panggil. Tapi ternyata nggak ada. Sampai 2 bulan ini. Oh. Terus aku lihat di YouTube, terus ketemu sama Mas Andro, terus aku nge-save nomornya loh. Oke. Siapa tahu bisa membantu saya. Bisa. Ini rekodnya sampai di imigrasi ini masih catatannya bagus Mbak. Jadi finish 1 majikan kan itu 10 tahun. 10 tahun.
pertama rodok ruwet, untung sampai. Iya, itu juga jaga orang tua. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2014 itu. Wah, aku masih Awal. 2014 awal. saya 1 tahun itu di Hongkong, Mbak. Sampai masuk itu aku 1 tahun di Hongkong. Oh, ke Makau ya. Jadi Iya, dulu zaman dulu prosesnya is ke oke. Makau. Setelah Covid ini yang agak dilibat government. Dulu Oke. Ndek Makau ngebreak aja cuma belum 3 minggu visa udah turun. Ya. Itu kebijakan yang lalu. Kebijakan hari ini agak-agak Sulit ya. mereka. Finish aja kemarin aku 1 bulan lebih loh. 1 bulan lebih, Oh 1 ya, minggu. kalau yang dari Hongkong memang jauh lebih lama, Mbak. Kalau yang dari luar itu visanya rate ya 6 minggu. 6 minggu itu maksimal 2 bulan. Rate-nya kayak gitu, tergantung persiapannya teman-teman. Kalau semuanya clear nggak ada masalah itu 6 minggu itu kita bisa selesaikan. Kalau sampean kayak gini ini nanti kemudian break experience ya, pengalamannya bojoku memproses anak break. Kalau nggak salah hampir 5, kalau nggak 5 atau 9, 7 anak. Kadang-kadang pulang dapat 2 minggu udah turun. Gitu. Karena pas sampean pulang terus diminta kan. Udah Diminta kan kita udah belajar nih proses terus sampean break. Setelah masuk kemudian tanda tangan. Setelah tanda tangan sampean pulang kan, terbang ke Indonesia setelah break itu. Habis itu capnya imigrasi Indonesia yang sampean keluar itu, sampean foto dikasih bojoku masukin ke imigrasi. Biasanya rentan 1 minggu atau rentan 1 minggu visanya udah diturunin. Gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau itu rekodnya the best. Bagus. Kemarin beberapa anak bahkan ada yang belum finish 1 tahun malah. 18 bulan, 12 bulan, 14 bulan. Yang kita try terakhir kemarin mau 8 bulan ini. Ini lagi berjalan 8 Sudah bulan. selesai potongan itu ya? Ya, sudah selesai. Oh, dia nggak motongan, tapi dia bayar. Oh, bayar. Nah, kalau sudah selesai potongan, otomatis kita cek di data, tidak ada kunci dari PT di Indonesia, nggak kunci, PT proses. Makanya kan ada yang bilang agent atau di channel YouTube bilangnya 18 bulan. Ya, nggak mesti. Kita lihat sikon, tergantung agentnya. Gitu. Nah, Ya, semoga saja aku dapat yang lebih baik. Amin. sebenarnya kalau menurut saya nih, kalau majikan baik itu saya kadang lihat anaknya. Nah, anaknya baik, nah anaknya bagus, menurut saya dapat majikannya juga bagus. Tapi gini Mbak, seandainya saya bilang sampean dapatnya nggak baik dan nggak bagus, Koreksi diri sendiri. itu jawabannya sampean. Kok langsung ya? Padahal aku masih mau bertanya. Tapi nggak apa-apa, break interminute itu menurut saya nggak jadi masalah. Tapi kenapa sih wis 10 tahun loh terus duwe bojo Joko kok sampean masih mau? Nanti kehilangan lagi loh yang kedua. Iya, kalau jodoh nggak akan kemana, Sandro. Bangsat. Nggak begitu konsepnya guys. Kalau jodoh nggak kemana. Terus nikah sama sampean terus sampean nanggurin itu terus gimana? Enggak, pertanyaan saya itu serius. Bingung gitu loh Mbak. Ya tujuannya menikah tuh bagaimana? Terus sampean dalam berkomunikasi. Sorry ini ke terus dia nerima. Terima, dia menunggu, dia ya bilangnya ya kalau masih ingin bekerja ya saya hanya mendukung dan mendoakan aja gitu. Terus dia tinggal di rumahnya sendiri? Iya, kan kita udah punya rumah sendiri. Ditinggal di rumahnya sampean, tapi sampean yang bikin? Ya kita berdua. Oh. Yang sama yang ini berdua, yang dulu belum. Terus sampean gak wedi, iki Joko lho. Menggok niwonengan ngalor ngidul. Alhamdulillah saya percaya sama dia. Enggak. Aku masih ingin sedikit mengulik, sorry ya, kehidupan pribadi kan banyak tuh cerita di luar yang bubar. Sampean enggak takut dengan hal itu? Enggak. Atau pasangan enggak khawatir? Pasangan percaya sama sampean? Percaya, kita saling percaya selama segitu tahun, alhamdulillah. Percaya. Dia juga baik sama keluarga dan anak saya. Oh, berarti di rumah itu sama anak sampean? Anak saya itu tinggal sama orang tua saya, tapi deket gitu loh Mas Andro. Tapi kalau manggil bapak yang baru Om? Ayah.
Oke, deket. Dekat. Nah, Oke. dari deketnya dia sama keluarga inilah yang membuat Iya. sampean yakin Iya, bahwa yakin. dia nggak akan Mm-mm. belok ke kiri dan ke kanan. Iya. Terus yang sampean mau cari apa lagi? Mani. Sampai berapa? Belum tahu sih. Enggak, maksudnya kan sampean punya bayangan nih kan. Ya, Heeh. 50 juta, 200 juta, 300 juta itu kan pasti ada gambarannya gitu. Saya mau tak target ini loh Mas, pengen apa usaha sapi itu loh. Saya Oh, pengen belante. pengen ada modal dulu baru insya Allah Lah kan selesai. itu udah Rehat. 2 aja 50 loh mau sapi. Ambil yang 14 16 aja. Iya kan butuh dana banyak. Sih sampai berapa? Sampai berapa? Coba. Ya saya Ini- maunya ya insya Allah ya 2 tahun lebih atau 4 tahun kayak gitu loh, pandangan ke depan loh. Ya nggak apa-apa. Ini kan cerita. Biar aku juga dapat insight, masukan dari cara berpikirnya sampean. Oke. 4 tahun, 2 tahun untuk jalanin Usaha itu. modal. Tapi itu sudah didiskusikan dengan Sudah, suami. sudah. Terus suami oke. Oke. Mau mau itu. Iya. Kita saling mendukung. Selisih umur 4 tahun lebih tua, suami. suami. Tapi suami belum pernah menikah. Belum. Hanya sama-sama yang pertama. Terus nemunya di mana? Di Facebook. Tapi orang situ juga. Iya, Oke. beda desa tapi kenalnya di Facebook. Oh. Tapi keluarganya sampean tahu? Tahu alhamdulillah. Tahu. Jauh nggak dari rumah? Enggak. Dekat, Kak. Sapi ya? Iya. Usahanya sapi. Saya sebenarnya juga tertarik. Ada satu orang kemarin yang cerita juga orang Blitar, ternak sapi. Kebetulan istri saya kan netone itu Rojokoyo. Cocok kalau jadi Rojokoyo. Cuman dia masih nggak punya pikiran ke sana. Belum, Mas. Sapi ya. Pelan-pelan. Yakin lah sapi. Yakin insya Allah, yakin. Berarti ada basic atau menguasai situasi keadaan sampai apa pasangan? Sayanya? Enggak, untuk ke arah sapi itu atau Suami. Oh, sebelumnya dia memelihara atau apa? Iya. Oh, sebelumnya sudah memelihara. Sudah. Sekarang ada 2. Oh, sapinya ada. Ada. Tapi pengen ngembangin lagi gitu. Aku nitip oleh berarti kan. Kalau bisa kita bicarakan kan. Loh, bener nggak? Loh kok guyus ya Mbak? Loh, bukan gini loh Mbak. Sekarang gini loh Mbak. Kalau investasi sapi menurut saya ya, keuangan kita memadai. 1, 2. Cuman kan mencari manusia siapa yang bisa dipercaya. Iya. Kan Desit? Harus telaten. Nah, itu kan persoalannya. Wong sampean aja datang ke sini percaya lo nyari saya. Percaya. Ketika saya mau naruh kan ya boleh toh. Insya Allah. Dapat ini. Ya kan kalau ada angka bisa di situ. Soalnya bener gini loh Mbak. Kalau saya ya persoalannya, saya itu bukan punya banyak duitnya uang. Karena saya menghitung ketika saya menginvestasikan sesuatu, misalnya duit saya ada 100 juta ya. Yang tak investasikan itu jangan melebihi dari 50 juta. Iya. Kalau saya kan. Berarti artinya ketika aku naruh 1 atau 2 sapi di tempat sampean, it's worth it. Karena kemarin aku gagal printing kaos. Saya beli alatnya dan ternyata enggak pas. Tapi aku nyari-nyari Mbak, tapi ternyata sampean. Karena kemarin ada cerita lagi juga di Tulungagung itu lagi rame kambing etawa. Oh gitu. Aku nggak ngerti, sampean pernah dengar nggak kambing etawa? Iya, pernah. Pernah ya. Ternyata belantik sapi dan sekarang sudah ada 2. Jadi aktivitasnya dia itu. Iya, petani. Ada sampingan juga ngolah sawah orang tua. Terus ada sapi. Cukup ya. Jadi duitnya sampean ini sebenarnya tabungan. Iya, pengen dipakainya tabungan sedikit. sama nambah lagi gitu. Soalnya kan tanah yang ditaruhin sapi itu bukan tanahnya sendiri gitu loh Mas Andro. Punya kakak gitu loh. Nanti, maunya pinginnya sendiri. pengennya punya lahan sendiri buat ternak itu loh. Kan ya perlu modal banyak gitu. Siap. Oke lah. Menarik. Tapi bener ya, sampean dulu pertama jaga nenek, terus ini jaga nenek lagi. Iya. Nah nanti kalau jobnya dikasih jaga nenek biar. Yuh,
trauma Mas Andrew nek iso ojo kan. Jaga keluarga oke. Oke, Jaga oke, anak, oke, oke. oke. Nah, pokoknya nggak nenek lagi. Enggak, Kenapa? soalnya aku yang pertama kesini itu juga jaga kakek nenek yang 1 bulan itu bersih-bersih 3 rumah itu juga orang tua, kakek nenek. Terus yang 10 tahun itu aku berhenti pengen nyari lagi itu kan gara-gara juga orang tua kakeknya itu loh, kan makin lama aku jaga itu kayak nggak suka sama aku gitu loh waktunya, terus aku ganti yang Ini judulnya nanti bukan jaga nenek. Ini judulnya adalah investasi sapi, Mbak. investasi sapi. Yang aku lihat nilainya itu ya, Mbak. Ya Sampean Allah. enggak, perempuan masih muda terus berpikir gitu loh. Tapi kelamaan nek menurutku 4 tahun, Mbak. Kelamaan. 1 2 tahun tahun. aja udah dapat. Tapi ya enggak lah Mas, nanti kan mutus-mutus kontrak. Enggak, maksud saya duitnya itu. Oh, duitnya. 1 tahun aja udah cukup. Iya, kalau gemi. Bisa kok. Insya Lah Allah. apa gak gemi? Insya Allah. Nek tato ya, alisnya ditato, engko bibirnya ditato, janggutnya di filler ya. Oke teman-teman semuanya, inspirasi menarik. Ya, awalnya saya mengulik tentang jaga bubu yang ruwet, tapi ternyata di balik itu semuanya bagi saya nilai sekarang itu saya nggak, kalau melihat mbaknya ini sudah bukan melihat bubu lagi, kasus dan ceritanya bubu. Yang saya melihat adalah visi dan misi mbaknya itu ke depan. Nah, mbaknya ingin punya usaha, mbaknya ingin mimpi mewujudkan cita-citanya untuk usaha yang lebih ingin saya tekankan ternyata di sini. Makanya dari percakapan ini sebenarnya kita jadi tahu semudah mbaknya ini menikah sudah 2 kali, tapi semangatnya untuk apa ya, bikin usaha sapi, ya, sapi pedaging apa sapi embuh, pokoknya sapi. Dan aku tertarik. Dan sebenarnya ada satu kemarin yang proses sama aku di Blitar, suaminya juga mantan, dia juga bisnis itu, tapi bangkrut karena Covid, karena penyakit PMS. Iya, penyakit itu. Nah, apakah suaminya kemarin juga mengalami itu? Alhamdulillah enggak. Oke. Ya, teman-teman, sekarang kira-kira nih ada pesan apa yang mau disampaikan sama sampean? Wah, yune blongor-blongor ngene kudu duwe pesan yang bisa sampean sebarkan ke teman-teman, energi positif itu biar. Soalnya dari tadi murah senyum, aku pingin kalimat-kalimat sing rodok dari diri sampean apa kira-kira pesan buat teman-teman? Pesannya ya tetap semangat, berhati-hati dalam bekerja, dan hati-hati dalam menggunakan uang. Bener, tahu ketipu emang? Ya enggak, maksudnya kan kalau kita terlalu boros atau terlalu apa kan kita aja susah gitu loh Mas, masih butuh lama lagi, masih berapa tahun kayak gitu kan. Oh, enggak boleh boros. Iya. Nah, apakah sampean boros? Enggak. Dulu ya. Oh. Makanya untuk sekarang saya lebih berhati-hati dalam menggunakan keuangan. Itu di 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun fase itu sampean menyadari bahwa gak iso. 2 tahun Mas, waktu aku cerai sama suamiku yang pertama itu aku buat hura-hura. Frustasi atau karena memang? Iya, karena dulu itu kan mikirnya ke sini buat modal kayak gitu, ternyata dikirimin uang habis malah nambah hutangnya itu makin banyak. Oh, itu faktornya. Iya. Terus dari situ aku aja di sini mau makan aja mikir-mikir, mau beli ini itu mikir yang di rumah semua dikirim malah nggak jadi apa-apa, malah nambah hutang. Terus akhirnya itu aku frustasinya 2 tahun kerja ya buat nyenengin diriku sendiri. Siap. Makanya menyadari dari hal itu. Iya. Sadar dari persoalan di masa lalu ya, sehingga berubah untuk jauh lebih baik. Iya. Keren Mbak, ceritanya bagi saya oke, dan itu sebenarnya banyak yang kalian alami tapi kalian tidak berani cerita. Justru mbaknya yang cerita, jadi pengalaman di masa lalu yang menjadikan hari ini kita harus berpikir, harus punya gambaran, nggak selamanya ada di sini, ada prioritas, ada hal yang bisa kita lakukan di rumah. Terima kasih Mbak sudah datang dan berbagi investasi sapi. Saya tertarik, mudah-mudahan
nanti ada kesempatan saya untuk bisa join, barangkali aku juga bisa dapat rezeki dari pasangan sampean. Jadi bisa berkembang dan istimewa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.